Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita, pernahkah Anda tahu bahwa pagar pertama yang mengelilingi Ka'bah bukanlah buatan Quraisy, bukan pula hasil renovasi masa Umayyah atau Abbasiyah, tapi justru dimulai oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah ini jarang dibahas, padahal menjadi awal mula penataan Masjidil Haram hingga seperti yang kita kenal hari ini. Mari kita simak bersama perjalanan sejarahnya yang penuh hikmah dan pelajaran tentang visi besar seorang khalifah. Semoga dengan menelusuri kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah kecintaan kita kepada Baitullah, menjaga kita agar selalu memuliakan syiarnya, dan meneguhkan hati kita di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita melihat bagaimana keputusan Sayyidina Umar bin Khattab bukan hanya soal dinding, tapi tentang warisan peradaban yang bertahan hingga hari ini. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ka'bah sebelum masa Sayyidina Umar. Ka'bah adalah pusat perhatian umat Islam di seluruh dunia, kiblat salat, dan tempat tawaf yang Allah muliakan. Namun, sebelum Sayyidina Umar bin Khattab mengambil langkah besar dalam menata dan melindungi kawasan suci ini, ada sejarah panjang yang perlu kita pahami. Bagian ini membentangkan kondisi Ka'bah sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam hingga masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Asy-Shiddiq sebagai pondasi untuk memahami keputusan Sayyidina Umar kelak. Sejarah Ka'bah berawal dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meninggikan pondasi rumah suci. Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Dari ayat ini, para ulama menegaskan bahwa Ka'bah pertama kali ditegakkan oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Bentuk awal bangunan itu sederhana, susunan batu tanpa semen, tidak beratap, dan menurut riwayat-riwayat sahih, bentuknya menyerupai huruf D, dengan sisi setengah lingkaran yang kini dikenal sebagai Hijr Ismail. Area setengah lingkaran itu pada dasarnya adalah bagian dari Ka'bah, namun tetap terbuka tanpa tembok. Waktu berjalan, banjir, dan manusia menyebabkan bangunan Ka'bah mengalami kerusakan. Kaum Quraisy pada masa Jahiliyah memandang Ka'bah sebagai pusat kehormatan mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 35 tahun, terjadi banjir besar yang merusak pondasi Ka'bah. Peristiwa ini tercatat dalam kitab-kitab sejarah seperti karya Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah. Quraisy pun memutuskan untuk merenovasi Ka'bah. Namun, renovasi itu dilakukan dengan aturan ketat. Mereka sepakat hanya menggunakan harta yang halal, tidak boleh dari hasil riba, tidak boleh dari harta haram, dan tidak boleh dari hasil kezaliman. Dengan modal terbatas itu, mereka akhirnya tidak sanggup menyempurnakan pembangunan Ka'bah sesuai pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Akibatnya, bagian Hijr Ismail tetap berada di luar bangunan. Inilah sebabnya mengapa hingga kini orang yang sholat di dalam Hijr Ismail dihukumi sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Ada juga keputusan Quraisy untuk meninggikan pintu Ka'bah. Pintu itu sengaja dibuat lebih tinggi dari permukaan tanah, sehingga tidak semua orang bisa masuk sesuka hati. Dengan cara itu, para pemuka Quraisy bisa mengatur siapa yang boleh masuk ke dalam Ka'bah dan siapa yang tidak boleh. Ini adalah keputusan politis, bukan berdasarkan syariat. Peristiwa renovasi ini juga menyisakan kisah yang terkenal,
yaitu perselisihan antar suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali ke posisinya. Hampir saja terjadi perang sebelum akhirnya mereka sepakat untuk menunjuk Rasulullah yang kala itu belum diangkat menjadi nabi sebagai penengah. Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kebijaksanaan meletakkan Hajar Aswad di kain, lalu meminta semua pemimpin suku mengangkatnya bersama-sama. Beliau sendiri yang mengembalikan batu mulia itu ke posisinya. Sejak saat itu, Quraisy semakin menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Di masa kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang keadaan Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa jahiliyah, niscaya aku akan merobohkan Ka'bah lalu membangunnya kembali di atas pondasi Ibrahim. Dan aku akan masukkan Hijr ke dalamnya, serta aku akan jadikan pintunya dua, satu untuk masuk dan satu untuk keluar." Hadis ini menunjukkan bahwa bentuk Ka'bah yang ada pada masa Quraisy sebenarnya tidak sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan diri agar tidak menimbulkan fitnah di kalangan Quraisy yang baru masuk Islam. Lalu, bagaimana dengan kondisi sekitar Ka'bah pada masa itu? Riwayat-riwayat sejarah menjelaskan bahwa area sekitar Ka'bah belum tertata. Tidak ada pagar tembok, tidak ada batas yang jelas antara halaman Ka'bah dengan rumah-rumah warga. Banyak rumah penduduk Mekah yang berdempetan langsung ke area tawaf. Bahkan, sebagian bangunan warga ada yang menjorok hingga sangat dekat dengan dinding Ka'bah. Suasana ini membuat kawasan Ka'bah terasa sempit, terutama ketika musim haji. Orang-orang yang datang untuk bertawaf bercampur dengan aktivitas warga sehari-hari. Tidak ada pemisah yang jelas antara kesucian Baitullah dan urusan duniawi penduduk sekitar. Di masa Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, kondisi ini masih berlanjut. Beliau adalah khalifah yang singkat masa kepemimpinannya, hanya 2 tahun lebih, dan fokus pada peneguhan Islam pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, tidak ada upaya khusus dari Abu Bakar untuk menata area Ka'bah secara fisik. Maka keadaan yang diwarisi oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah adalah Ka'bah berdiri dengan bentuk hasil renovasi Quraisy. Hijr Ismail tetap di luar, pintu Ka'bah tinggi, dan sekelilingnya penuh dengan rumah-rumah yang menempel langsung ke area suci. Inilah latar yang kelak membuat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memandang perlu adanya langkah besar untuk menjaga kesucian Baitullah. Sebelum kita masuk pada kebijakan tegas beliau, penting untuk memahami gambaran Ka'bah pada masa awal ini. Sederhana, penuh keterbatasan, namun tetap menjadi pusat ibadah yang Allah muliakan. Sayyidina Umar bin Khattab dan kepeduliannya pada Ka'bah. Ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat dan kepemimpinan Islam berpindah tangan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kondisi Ka'bah masih sama seperti masa Quraisy dan masa Nabi. Rumah Allah berdiri dengan bentuk hasil renovasi Quraisy, sementara di sekelilingnya berdiri rumah-rumah warga yang semakin rapat dan sesak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok pemimpin yang terkenal dengan ketajaman pandangan dan kepedulian pada kemaslahatan jangka panjang umat Islam. Beliau bukan hanya seorang khalifah yang memimpin peperangan besar, memperluas wilayah Islam, dan menata administrasi negara, tetapi juga seorang pemimpin yang memperhatikan hal-hal detail yang menyangkut kehormatan syiar Islam. Salah satunya adalah Ka'bah. Sejak awal, Sayyidina Umar memahami bahwa Ka'bah bukan sekedar bangunan batu di tengah Mekah. Ka'bah adalah Baitullah, rumah yang Allah muliakan, arah sholat bagi seluruh kaum muslimin,
dari timur hingga barat. Ia adalah pusat persatuan umat, tempat tawaf, dan tempat berkumpulnya manusia dalam ibadah haji. Karena itu, keberadaan rumah-rumah penduduk yang menempel langsung ke halaman Ka'bah dipandang Sayyidina Umar sebagai sesuatu yang tidak layak dibiarkan. Riwayat yang disampaikan oleh Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jam Al-Buldan menjelaskan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Ka'bah ini adalah Baitullah dan setiap rumah harus memiliki halaman. Bangunan kalian telah memasuki halaman Ka'bah, bukannya halaman Ka'bah yang memasuki rumah kalian. Ucapan ini menunjukkan cara pandang Sayyidina Umar yang tajam. Menurutnya, yang seharusnya terjadi adalah rumah-rumah manusia memberi ruang dan penghormatan bagi Ka'bah, bukan sebaliknya. Ka'bah harus memiliki wilayah khusus yang bersih, terhormat, dan tidak terhimpit oleh bangunan penduduk. Disinilah terlihat perbedaan cara pandang antara masyarakat Mekah biasa dan Sayyidina Umar sebagai khalifah. Bagi masyarakat Quraisy, rumah mereka sudah turun-temurun menempel ke sekitar Ka'bah. Mereka terbiasa dengan kondisi semrawut itu. Tetapi bagi Sayyidina Umar, ini adalah masalah serius. Bagaimana mungkin Baitullah dibiarkan seperti rumah pribadi yang dipagari bangunan orang lain? Lebih jauh, Sayyidina Umar menegaskan bahwa Ka'bah bukan milik Quraisy, bukan pula milik satu kabilah tertentu. Ia adalah milik seluruh umat Islam. Maka pengelolaannya tidak boleh didikte oleh tradisi lokal atau kepentingan segelintir orang. Sayyidina Umar melihat Ka'bah sebagai simbol persatuan dunia Islam. Setiap keputusan yang menyangkut Ka'bah harus mencerminkan kehormatan dan kemuliaannya sebagai pusat ibadah umat, bukan sekedar kepentingan warga Mekah. Ketegasan Sayyidina Umar ini tidak muncul begitu saja. Kita tahu, Sayyidina Umar adalah orang yang paling keras membela tauhid sejak masuk Islam. Dalam banyak riwayat, beliau selalu menekankan makna syiar. Bahkan ketika terjadi paceklik besar di masa kekhalifahannya, tahun yang dikenal sebagai Am al-Ramadah, Sayyidina Umar menolak makan daging dan minyak agar merasakan penderitaan rakyatnya. Dengan cara pandang seperti itu, wajar bila Sayyidina Umar merasa terganggu melihat Ka'bah seolah dikuasai oleh rumah-rumah pribadi. Dari sinilah lahir gagasan besar Sayyidina Umar. Ka'bah harus diberi halaman khusus, harus dipisahkan dari rumah-rumah penduduk, dan harus dihormati dengan ruang yang layak. Pemikiran ini bisa kita sebut sebagai titik awal ide penataan kawasan Masjidil Haram. Tentu, gagasan ini tidak sederhana. Sayyidina Umar menghadapi realitas bahwa rumah-rumah di sekitar Ka'bah bukan hanya bangunan kosong, melainkan milik pribadi warga Quraisy yang berpengaruh. Mereka mungkin merasa memiliki hak turun-temurun. Apalagi kondisi ekonomi Mekah sangat bergantung pada musim haji dan para peziarah. Memiliki rumah dekat Ka'bah berarti memiliki kehormatan dan keuntungan besar. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah takut mengambil keputusan sulit demi maslahat umat. Dengan tegas beliau menyampaikan prinsipnya. Ka'bah tidak boleh sempit, tidak boleh tertutupi, dan tidak boleh menjadi seakan-akan bagian dari perkampungan biasa. Disinilah kepemimpinan Sayyidina Umar diuji. Beliau tahu bahwa pembebasan lahan di sekitaran Ka'bah pasti akan menimbulkan resistensi. Tetapi sebagai khalifah, beliau tidak bisa membiarkan keadaan berjalan begitu saja. Ka'bah harus dijaga, bukan hanya dari kemusyrikan sebagaimana di masa jahiliyah, tetapi juga dari kesemrawutan tata kota yang mengurangi kehormatan Baitullah. Keputusan besar Sayyidina Umar, pembebasan lahan di sekitar Ka'bah. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan bahwa Ka'bah bukan milik Quraisy atau keluarga tertentu, melainkan milik seluruh umat Islam, tibalah saatnya beliau mengambil langkah konkret. Perkataan beliau tentang rumah-rumah yang memasuki halaman Ka'bah bukan hanya kritik, tetapi pengantar menuju keputusan besar yang akan mengubah wajah Masjidil Haram
untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Sayyidina Umar memahami bahwa menjaga kehormatan Ka'bah bukan sekedar dengan melindungi bangunannya, tetapi juga dengan menata lingkungannya. Selama rumah-rumah warga masih berdiri menempel di sekeliling Ka'bah, maka ruang tawaf akan tetap sempit, semrawut, dan bercampur dengan aktivitas sehari-hari penduduk. Situasi ini tidak bisa dibiarkan, terlebih ketika Islam berkembang pesat dan jumlah jemaah haji semakin banyak dari tahun ke tahun. Maka Sayyidina Umar memutuskan untuk melakukan pembebasan lahan. Beliau mulai membeli rumah-rumah yang terletak sangat dekat dengan Ka'bah. Riwayat sejarah mencatat bahwa Sayyidina Umar tidak asal merampas, tetapi menggunakan prinsip keadilan. Setiap pemilik rumah diberi ganti rugi sesuai harga yang pantas. Inilah salah satu ciri khas kepemimpinan Sayyidina Umar, tegas tetapi adil. Namun, langkah ini tentu tidak berjalan mulus. Sebagian warga Mekah menolak. Mereka merasa memiliki hak turun-temurun atas rumah-rumah itu. Ada yang beralasan bahwa rumah mereka adalah peninggalan keluarga. Ada pula yang enggan kehilangan kehormatan tinggal begitu dekat dengan Ka'bah. Bahkan bagi sebagian orang, kedekatan dengan Baitullah memiliki nilai ekonomi, karena banyak jemaah yang singgah atau menyewa tempat tinggal di musim haji. Sayyidina Umar mendengar semua keberatan itu, tetapi beliau tidak mundur. Beliau tahu bahwa maslahat umat jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi beberapa orang. Maka Sayyidina Umar tetap merobohkan bangunan-bangunan yang menolak untuk dijual. Namun dengan catatan, pemiliknya tetap mendapatkan kompensasi. Dengan cara ini, tidak ada seorang pun yang benar-benar dirugikan, meskipun mungkin mereka tidak rela secara emosional. Ketegasan Sayyidina Umar dalam hal ini adalah contoh nyata bagaimana seorang pemimpin Islam harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan segelintir orang. Prinsip ini juga sejalan dengan kaidah fikih yang lahir kemudian. Maslahah umum didahulukan atas maslahah pribadi. Sayyidina Umar sudah mempraktikannya jauh sebelum kaidah itu dirumuskan para ulama. Langkah Sayyidina Umar ini juga menjadi preseden penting dalam hukum Islam terkait tata kelola tanah di sekitar masjid. Para ulama fikih menjadikannya dalil bahwa seorang imam boleh membebaskan lahan untuk kemaslahatan umat dengan syarat memberikan ganti rugi yang adil. Inilah salah satu kontribusi besar Sayyidina Umar dalam aspek fikih siasah yang terus dirujuk oleh para ulama setelahnya. Perlu dicatat, keputusan Sayyidina Umar tidak sekedar menata kawasan. Ada dimensi spiritual yang sangat beliau pahami. Ka'bah adalah rumah Allah, simbol tauhid, dan pusat ibadah umat. Menjaga kemuliaannya berarti menjaga wibawa Islam di mata seluruh kaum muslimin. Jika Ka'bah terhimpit bangunan pribadi, maka kehormatannya bisa berkurang. Tetapi jika Ka'bah berdiri dengan halaman luas, maka setiap orang yang datang akan langsung merasakan kebesaran dan kemuliaannya. Tentu, ada sisi ketegangan sosial dalam proses ini. Bagi sebagian orang Quraisy, langkah Sayyidina Umar dianggap keras. Tetapi sejarah membuktikan, justru keberanian Sayyidina Umar inilah yang menyelamatkan kesucian Ka'bah dari kesemrawutan tata ruang. Tanpa ketegasan beliau, mungkin Ka'bah akan tetap terjepit di antara rumah-rumah warga selama berabad-abad. Riwayat-riwayat sejarah menegaskan bahwa inilah pertama kalinya dalam sejarah Islam kawasan Masjidil Haram ditata secara resmi oleh seorang khalifah. Jika pada masa Nabi dan Abu Bakar, Ka'bah dibiarkan apa adanya, maka di masa Sayyidina Umar barulah ada kesadaran bahwa pengelolaan fisik Ka'bah adalah bagian dari menjaga syiar Islam. Dengan demikian, keputusan besar Sayyidina Umar ini menandai awal mula sejarah panjang perluasan dan penataan Masjidil Haram. Langkah ini pula yang nantinya menjadi contoh bagi khalifah-khalifah setelahnya. Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zubair hingga para khalifah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Mereka semua melanjutkan kebijakan yang dimulai oleh Sayyidina Umar. Singkatnya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
adalah orang pertama yang berani mengambil keputusan strategis. Menata Ka'bah bukan hanya sebagai bangunan, tetapi juga sebagai kawasan suci yang harus dihormati oleh seluruh umat Islam. Pembangunan pagar tembok Ka'bah. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil melakukan pembebasan lahan di sekitar Ka'bah, langkah berikutnya adalah memastikan agar area suci itu benar-benar memiliki batas yang jelas. Sebab tanpa batas, masyarakat bisa kembali membangun rumah atau menaruh bangunan pribadi hingga mendekat ke Ka'bah. Maka Sayyidina Umar mengambil keputusan bersejarah, membangun pagar dinding yang mengelilingi Baitullah. Inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, Ka'bah dikelilingi tembok. Bukan tembok besar dan kokoh sebagaimana kita lihat pada bangunan modern, melainkan dinding sederhana yang cukup untuk menandai area suci Masjidil Haram. Dinding ini bukan pula bagian dari struktur Ka'bah, tetapi berfungsi sebagai pagar pemisah antara rumah Allah dan rumah penduduk. Menurut riwayat, dinding tersebut tidak memiliki pondasi permanen, sehingga bukanlah bangunan monumental. Namun, fungsinya sangat jelas. Ia menjadi garis batas, semacam peringatan bagi setiap orang bahwa area di dalam dinding itu adalah tanah suci yang harus dihormati. Langkah ini sederhana, tetapi dampaknya sangatlah besar. Kini, jemaah tawaf bisa lebih leluasa bergerak, tanpa terhalang bangunan rumah warga yang dulunya menjorok ke halaman Ka'bah. Selain membuat pagar, Sayyidina Umar juga menambahkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu lampu-lampu yang diletakkan di atas dinding. Ingat pada masa itu, penerangan malam di Mekah sangatlah minim. Dengan adanya lampu di sekeliling pagar Ka'bah, suasana menjadi terang, sehingga jemaah dapat melakukan tawaf dengan lebih tenang di malam hari. Keputusan ini bukan hanya praktis, tetapi juga menunjukkan betapa Sayyidina Umar ingin menjadikan Ka'bah sebagai tempat ibadah yang nyaman, tertib, dan penuh wibawa siang maupun malam. Respon kaum muslimin terhadap langkah ini cukup positif. Mayoritas menyambut baik, karena untuk pertama kalinya mereka merasakan tawaf dalam area yang lebih luas dan tertata. Tidak lagi bercampur dengan aktivitas rumah tangga warga sekitar. Tidak lagi terhimpit dinding rumah-rumah Quraisy, dan tidak lagi terganggu oleh suara semrawut. Kehadiran pagar dan lampu membuat Ka'bah lebih terhormat dan sakral. Tentu, langkah ini tidak terlepas dari resistensi sebagian orang Quraisy yang kehilangan rumahnya. Namun, sebagaimana pada proses pembahasan lahan, Sayyidina Umar menegakkan prinsip keadilan, yaitu kompensasi tetap diberikan dan tidak ada yang dirugikan secara materi. Meski begitu, Sayyidina Umar tidak membiarkan kepentingan pribadi menghalangi syiar besar umat Islam. Disinilah tampak kualitas kepemimpinan beliau, tegas, adil, dan visioner. Pembangunan pagar ini juga memiliki dimensi simbolis. Dengan adanya pagar, jelaslah bahwa Ka'bah bukanlah bagian dari kawasan pemukiman, tetapi pusat ibadah umat. Baitullah kini benar-benar dipisahkan dari rumah-rumah pribadi dan statusnya sebagai milik Allah untuk seluruh kaum muslimin semakin tampak nyata. Dalam catatan sejarah, tindakan Sayyidina Umar ini dianggap sebagai awal mula penataan resmi kawasan Masjidil Haram. Sebelum itu, Ka'bah memang suci, tetapi lingkungannya tidak tertata. Dengan pagar, lampu, dan lahan yang dibebaskan, Ka'bah berubah menjadi pusat ibadah yang terorganisir. Dari sinilah lahir tradisi perluasan dan pemeliharaan Masjidil Haram yang terus berlanjut di masa-masa setelahnya. Beberapa ulama menilai langkah Sayyidina Umar ini adalah contoh nyata bagaimana syariat Islam tidak hanya berbicara soal ibadah ritual, tetapi juga tentang manajemen ruang dan tata kota yang mendukung ibadah. Sayyidina Umar menyadari jemaah haji dan umroh dari berbagai negeri akan terus bertambah. Jika Ka'bah tetap sempit dan semrawut, ibadah mereka bisa terganggu. Maka, dengan membangun pagar, Sayyidina Umar tidak sekedar membuat batas, tetapi menyiapkan masa depan Masjidil Haram sebagai pusat ibadah umat sepanjang zaman.
Dari sisi fikih, tindakan Sayyidina Umar ini sering dijadikan rujukan para ulama untuk membahas hukum membangun pagar, perluasan masjid, atau menata area sekitar masjid. Kaidah yang lahir dari kebijakan ini adalah bahwa seorang imam boleh mengambil keputusan penataan ruang masjid, meskipun harus menyentuh hak-hak pribadi warga, selama ada ganti rugi yang adil dan maslahat umat lebih besar. Jika kita lihat perkembangan berikutnya, kebijakan Sayyidina Umar inilah yang menjadi pondasi awal. Khalifah setelah beliau seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Zubair melanjutkan penataan dan perluasan Masjidil Haram. Tetapi yang pertama kali memulainya, yang menegaskan bahwa Ka'bah harus dipagari dan diberi ruang khusus adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penerus Sayyidina Umar, Utsman bin Affan hingga Abdullah bin Zubair. Kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menata Ka'bah dan lingkungannya menjadi pondasi penting bagi khalifah setelahnya. Tidak berhenti pada pagar sederhana, para penerus Sayyidina Umar melanjutkan dengan langkah-langkah yang lebih besar. Sejarah mencatat, sejak masa Sayyidina Utsman bin Affan hingga masa Bani Umayyah, wajah Masjidil Haram mengalami perubahan yang signifikan. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga, meneruskan tradisi Sayyidina Umar dengan semangat yang sama, tetapi dengan kemampuan finansial yang lebih kuat. Pada masanya, jumlah jemaah haji semakin meningkat. Sayyidina Utsman memahami bahwa pembebasan lahan dan perluasan area ibadah tidak boleh berhenti. Beliau kembali membeli rumah-rumah di sekitar Ka'bah, bahkan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasaran. Sayyidina Utsman ingin memastikan bahwa tidak ada yang merasa dirugikan, dan masyarakat dapat menerima keputusan ini dengan lapang dada. Salah satu langkah besar Sayyidina Utsman adalah memperluas masjid hingga melebihi area pagar yang dibangun oleh Sayyidina Umar. Perluasan ini bukan hanya melebar, tetapi juga naik ke dimensi baru. Sayyidina Utsman adalah orang pertama yang menambah atap pada Masjidil Haram. Dengan adanya atap, jemaah mendapat perlindungan dari teriknya matahari Mekah. Hal ini mencerminkan kepedulian Utsman kepada kenyamanan ibadah, sekaligus menandakan perkembangan arsitektur Islam yang lebih maju dibanding era sebelumnya. Memasuki masa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, cucu Abu Bakar Asy-Syiddiq, kita menyaksikan fase berbeda. Abdullah tidak lagi fokus memperluas area, melainkan memperindah dan memperkokoh bangunan Ka'bah. Pada saat itu, Mekah berada di bawah kekuasaannya. Setelah beliau menolak baiat kepada Yazid bin Muawiyah dan kemudian diangkat sebagai khalifah oleh sebagian besar kaum muslimin Hijaz, Abdullah bin Zubair melakukan renovasi besar-besaran. Beliau membangun kembali Ka'bah dengan menambahkan unsur-unsur yang sebelumnya tidak sempat diwujudkan. Misalnya, beliau menghiasi bagian luar dengan marmer, memperindah pintu Ka'bah dengan logam berharga, dan memperkokoh tiang-tiangnya. Renovasi ini tidak hanya menambah keindahan, tetapi juga mempertegas kehormatan Baitullah. Sejarawan mencatat bahwa suasana Masjidil Haram di masa Abdullah bin Zubair tampak lebih megah dan teratur dibandingkan masa-masa sebelumnya. Namun perlu dicatat, keputusan Abdullah bin Zubair terkait bentuk bangunan Ka'bah juga didasarkan pada riwayat sahih. Beliau membangun Ka'bah sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah, yaitu agar dinding Ka'bah termasuk hijr Ismail masuk ke dalam bangunan utama. Karena pada masa Quraisy sebelum hijrah, Ka'bah dibangun tanpa hijr Ismail akibat keterbatasan dana halal. Keputusan ini memperlihatkan keilmuan Abdullah sekaligus keteguhan beliau untuk mengembalikan Ka'bah pada bentuk yang diinginkan Nabi. Setelah Abdullah bin Zubair gugur dalam pertempuran melawan pasukan Hajjaj bin Yusuf atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sejarah memasuki babak baru. Abdul Malik mengambil alih kendali Mekah. Di masanya, dinding Masjidil Haram ditinggikan agar lebih kokoh dan megah. Abdul Malik juga mengirim pagar besi dari Mesir, yang kemudian dipasang oleh Hajjaj bin Yusuf di sekitar Ka'bah.
Pagar ini lebih kuat daripada pagar sederhana yang pernah dibangun oleh Sayyidina Umar. Tidak berhenti di situ, putra Abdul Malik, Al-Walid bin Abdul Malik, melanjutkan proyek renovasi dengan lebih mewah. Al-Walid menambahkan hiasan-hiasan pada bangunan, memperbaiki atap masjid agar lebih tahan lama, dan mengatur ulang sistem pancuran air Ka'bah atau misab. Pancuran ini bukan sekedar hiasan, tetapi juga berfungsi untuk mengalirkan air hujan dari atap Ka'bah ke area Hijr Ismail. Dengan perbaikan tersebut, Ka'bah semakin indah sekaligus lebih fungsional. Jika kita melihat perkembangan dari Sayyidina Umar hingga masa Bani Umayyah, kita akan menemukan pola yang jelas. Sayyidina Umar menekankan pada pembebasan lahan dan penataan ruang. Sayyidina Utsman menambahkan aspek kenyamanan dengan atap dan perluasan. Abdullah bin Zubair fokus pada pengembalian bentuk asli Ka'bah sesuai dengan keinginan Rasulullah, sekaligus memperindahnya dengan marmer dan hiasan. Abdul Malik dan Al-Walid membawa dimensi baru berupa pengokohan struktur dan ornamen mewah. Pelajaran sejarah dan riwayat sahih tentang Ka'bah. Sejarah penataan Ka'bah sejak masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukan hanya catatan arsitektur, melainkan pelajaran besar tentang kepemimpinan, visi jangka panjang, dan penghormatan terhadap syiar Allah. Sayyidina Umar tidak sekedar membangun pagar, membeli lahan, atau menata lingkungan. Yang beliau lakukan adalah memastikan bahwa Baitullah, pusat ibadah seluruh umat Islam, tetap memiliki kemuliaan dan kehormatan sebagaimana mestinya. Sikap Sayyidina Umar menunjukkan bahwa menjaga Ka'bah tidak cukup hanya dengan memperbanyak ibadah, tetapi juga harus diwujudkan dengan menata fisiknya, agar jemaah tetap beribadah dengan tertib. Inilah sebabnya Sayyidina Umar berani mengambil langkah-langkah besar yang terkadang menuai penolakan. Tetapi karena niatnya ikhlas dan tujuannya maslahat umum, sejarah membuktikan betapa tepatnya kebijakan beliau. Hadis-hadis sahih pun menegaskan posisi Ka'bah sebagai bangunan suci yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi menegaskan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Karena itu, orang yang tawaf tidak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail, sebab berarti ia tidak mengelilingi seluruh Ka'bah. Larangan tawaf dari dalam Hijr Ismail ini menjadi hukum tetap yang dipegang hingga kini. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah bahwa seandainya kaumnya Quraisy tidak baru saja masuk Islam, beliau akan mengembalikan bangunan Ka'bah ke pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksudnya adalah menjadikan pintu Ka'bah sejajar dengan tanah dan memasukkan Hijr Ismail ke dalam bangunan utama. Tetapi karena mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat pada saat itu, Nabi tidak melakukannya. Sabda ini menjadi dasar ilmiah ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berinisiatif merenovasi Ka'bah sesuai keinginan Rasulullah. Perhatian pada Ka'bah tidak berhenti di masa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, atau Abdullah bin Zubair. Hampir setiap generasi khalifah memberi perhatian khusus pada Baitullah. Bani Umayyah menambahkan struktur, memperindah hiasan, dan memperkokoh bangunan. Pada masa Bani Abbasiyah, proyek pemeliharaan dan perluasan terus berlanjut. Bahkan hingga masa-masa selanjutnya di era Mamluk sampai Utsmaniyah, Ka'bah selalu menjadi prioritas perbaikan dan renovasi. Semua ini menunjukkan bahwa perhatian umat Islam terhadap Ka'bah tidak pernah terputus sepanjang sejarah. Pelajaran penting dari semua peristiwa ini adalah bahwa kepemimpinan sejati selalu memikirkan kebutuhan jangka panjang, bukan sekedar kenyamanan sesaat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah contoh pemimpin yang visioner. Beliau menyadari bahwa jumlah jemaah akan terus bertambah, rumah-rumah penduduk akan terus merangsek, dan jika dibiarkan, kemuliaan Ka'bah bisa terabaikan. Dengan langkah berani, Sayyidina Umar menata ulang kawasan Baitullah meski menghadapi resistensi. Hasilnya, generasi setelahnya tinggal melanjutkan
dan menyempurnakan. Hari ini kita bisa melihat hasil nyata dari kebijakan Sayyidina Umar. Pagar, pelataran luas, dan keteraturan kawasan Ka'bah adalah buah dari langkah awal Sayyidina Umar bin Khattab. Meskipun bentuk fisik bangunan Ka'bah telah mengalami beberapa kali renovasi, bahkan bentuk pelatarannya berkali-kali diperluas, esensinya tetap sama. Ia adalah Baitullah yang suci, pusat ibadah kaum muslimin di seluruh dunia. Sebagai penutup, kita bisa mengatakan Sayyidina Umar bukan hanya khalifah yang menjaga keamanan umat dan menaklukkan negeri-negeri, tetapi juga khalifah yang menjaga kehormatan Baitullah. Dengan penuh wibawa, beliau memastikan bahwa rumah Allah selalu layak menjadi pusat ibadah dan simbol kesatuan umat Islam. Pelajaran ini abadi selama umat Islam masih tawaf mengelilingi Ka'bah. Nama Sayyidina Umar akan selalu diingat sebagai pemimpin yang menata, menjaga, dan memuliakan rumah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.